Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinta Yulita dalam ngobrol-ngobrol santai. Oke, hari ini kita akan membahas tema tentang podcast sebagai media edukasi masa kini. Di sini udah ada bintang tamu kita, yakni mahasiswi dari Universitas Lampung. Yakni ada Kak Afra Nazifa Salsabila. Halo Kak, bagaimana kesibukannya hari ini? Halo Kak, kesibukannya habis UAS jadi masih kayak pusing gitu. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana pandangan Kak Afra tentang podcast? Podcast itu kayak hasil rekaman audio yang bisa didengarin oleh masyarakat umum dari media internet gitu. Kayak seperti yang di Spotify gitu. Terus biasanya tuh podcast fleksibel dan bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah podcast dapat dikatakan sebagai sebuah media pembelajaran alternatif? Oke, baik aku jawab ya. Media podcast kan tadi udah dijelasin ya yang sebelumnya apa itu podcast itu. Nah, podcast ini bisa loh sebagai alternatif pembelajaran jarak jauh yang mendukung materi belajar yang akan kita sampaikan pada sesi-sesi seperti pandemi dahulu tuh. Sehingga penyampaian materi lebih aktif, unik, serta menarik, terlebih fleksibilitas pendengar kapan mau didengerin materi ini. Kesimpulan yang bisa ambil adalah satu, podcast merupakan tidak terbatas ruang dan waktu. Podcast diciptakan untuk dapat diunduh dan disimpan dalam perangkat komputer maupun mobile. Pemanfaatannya dapat digunakan dan didengarkan kapan saja dan di mana saja. Hal ini memungkinkan penggunaannya bersamaan dengan melakukan aktivitas lain seperti pekerjaan rumah, sambil berkendara, dan sebagainya. Podcast juga merupakan media pembelajaran yang efektif dan efisien. Disebut efektif karena podcast ini bisa loh digunakan sebagai media pembelajaran yang variatif, perangkat pemutarannya sederhana dan mudah ditemukan, serta dapat didengarkan di mana aja, kapan aja. Bahkan bagi yang terbiasa multitasking dapat didengarkan sambil melakukan aktivitas atau pekerjaan rumah lainnya. Podcast disebut efisien karena praktis dan ramah handwidth. Praktis artinya dapat dibawa kemanapun dan hanya membutuhkan ruang penyimpanan yang sedikit karena ukuran filenya biasanya kecil. Sedangkan ramah bandwidth disebabkan format audio digital yang diunggah file size berukuran kecil sehingga meringankan proses pemutaran secara langsung dan pengunduhan. Dalam situasi bisa menjadi solusi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Dari podcast, kuota data internet tuh nggak banyak kesedot karena sedikit aja gitu loh dan tidak memberatkan orang tua siswa. Tapi ya, saran-saran yang aku lihat dari kebanyakan guru-guru sekarang tuh masih banyak yang belum bisa mempraktekkan penggunaan podcast di sekolahnya. Alangkah baiknya podcast dijadikan salah satu alternatif media pembelajaran jarak jauh. Dari podcast, guru bisa mengajak para siswa membangun kreativitas dan penalaran. Bahkan guru bisa mengajak siswa menjadi podcaster dengan mengisi konten podcast yang sudah dibuat. Oke, jadi podcast ini bisa menjadi salah satu alternatif buat pelajar mendengarkan materi-materi yang disampaikan lewat podcast. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah podcast bisa membantu peserta mendapatkan hasil nilai yang baik? Oke, aku jawab ya. Setelah aku baca-baca di internet, ada banyak penelitian yang memiliki hasil sama dengan penelitian yang aku baca lagi kan. Para peserta dapat nilai yang baik pada penggunaan podcast dan mengaku puas. Pada penelitian podcast ESSCast, hasil para siswa terkait media ini juga termasuk kategori cukup tinggi dan puas meskipun hasilnya terdapat kendala pada sinyal dan fitur gadget yang belum mendukung sepenuhnya untuk mengaplikasikan materi dengan memori yang besar.
Selain itu, kepuasan dalam menggunakan podcast juga tergambar dari ciri generasi milenial sekarang yang dekat dengan perkembangan teknologi. Mereka mengikuti aktivitas apa saja yang dapat menunjang pembelajaran maupun pendidikan. Salah satunya dengan media podcast. Karena pembelajaran dianggap kekinian, mudah, praktis, dan dapat diulang untuk lebih memahami materi. Materi podcast tuh biasanya dapat didengarkan dan disesuaikan dengan materi yang mereka perlu. Contohnya ketika belajar bahasa Inggris nih, kemampuan siswa lebih intens dan fokus mendengarkan materi yang mereka perlukan, dan mereka juga bisa loh mempraktekannya. Penggunaan podcast juga berdampak positif pada meningkatnya motivasi belajar daring siswa. Siswa menemukan kemudahan untuk mendapatkan materi belajar dan dapat mengulanginya kembali. Kemudahan mendapatkan materi dan hasil yang memuaskan menjadikan siswa memiliki motivasi yang lebih tinggi saat menggunakan podcast sebagai media untuk pembelajaran secara daring. Pada beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa podcast selain dapat meningkatkan hasil belajar, juga dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan praktis siswa. Pada hasil belajar terbukti dapat meningkatkan dari kategori sedang ke baik. Untuk minat belajar biasanya dalam kategori yang sama, yaitu sedang dan cenderung mengalami penurunan poin. Karena yang kita ketahui, minat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk belajar. Berdasarkan penjelasan tersebut, diasumsikan minat siswa cenderung menurun karena kekuatan atau dorongan belajar yang kurang bertahan atau menetap hingga akhir pembelajaran. Biasanya disalurkan, minat dan bakat ini disalurkan dan jaringan serta lingkungan juga berpengaruh. Jadi biasanya dari lingkungan, terus aktivitas yang ada di rumah itu juga berpengaruh untuk meningkatkan minat kepada siswa. Oke, jadi jawabannya bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi kita lanjut pertanyaannya seperti yang kita ketahui, minat dalam belajar menggunakan media podcast cenderung mengalami penurunan. Nah, seperti apa solusinya? Oke, aku jawab sebisa aku ya, Kak. Setiap orang tuh pasti ya punya akademis yang berbeda-beda. Ada yang sekali 2 kali belajar langsung dapat materi nih. Ada yang butuh belajar berkali-kali biar bisa memahami materi dengan sempurna. Nah, biasanya kalau seorang udah malas dan tidak peduli dengan mata pelajaran atau materi yang akan dipelajari, hasrat untuk mulai belajar akan rendah. Dampaknya, semudah apapun materi yang dipelajari, hasilnya tuh nggak maksimal. Nah, cara agar minat dalam belajar menggunakan podcast ini mengalami penurunan, seperti apa sih solusinya? Yang pertama itu harus bisa membuka diri. Kenapa sih seseorang itu nggak ada hasrat sama sekali untuk belajar materi yang akan dipelajarin? Yaitu karena mereka tuh nggak membuka diri, meskipun pernah mempelajarinya, mereka sudah menganggap materi itu sulit. Kayak udahlah nggak usah belajar karena udah susah banget ini gitu. Contohnya nih kayak belajar pelajaran matematika. Kalau emang seseorang itu nggak mau membuka diri, ya pelajaran ini akan sulit dipahami. Terus yang kedua yaitu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak kesalahan terbesarnya nih, kalau kalian udah belajar, nah belajarnya tuh hanya berguna saat ujian. Kalau semua udah selesai, materinya akan dilupain gitu. Itulah kenapa banyak orang yang memilih untuk belajar sekejap saja meski nggak minat. Misal nih, kamu lagi belajar tentang pemasaran ya, coba praktikkan hal itu kehidupan sehari-hari saat melakukan jualan barang atau melakukan promosi. Kalau materi hanya dipelajari secara textbook, tentu terasa membosankan dan bertele-tele. Yang ketiga, kita harus bisa mencari teman untuk belajar. Belajar sendirian dan materinya cukup sulit itu kan buat kayak males lah belajar, sulit, terus akhirnya bosen gak belajar, main HP. Nah, itu salah satu cara untuk mengatasi masalahnya dengan mencari teman dan mempelajari materi secara bersama-sama. Yang keempat yaitu menyesuaikan dengan kemampuan. Kalau kamu mempelajari hal baru dan gak ada hubungannya dengan pendidikan resmi, coba cari yang sekiranya kamu bisa lo lakukan.
seperti kemampuan dalam bidang public speaking, kayak belajar MC, ceramah, atau presentasi agar lebih sempurna. Yang kelima, menggunakan media pembelajaran. Kayak contohnya seperti video, aplikasi, atau sejenisnya ya, kayak podcast inilah. Kan bisa tuh nyari podcast-podcast di YouTube. Yang keenam, tahu masalah apa sih yang dialami, minat dan hasrat belajar biasanya mengalami penurunan kalau mereka mengalami masalah. Kalau merasa tidak mampu menyelesaikan masalah sendirian, coba bisa minta bantuan dengan yang lebih ahli, agar proses pembelajaran bisa kembali terjadi dan kamu semangat untuk melakukannya. Dan yang terakhir, belajar yang bisa untuk karir di masa depan. Belajar untuk meningkatkan karir di masa depan. Kalau kamu merasa materi itu penting, kemungkinan untuk semangat mempelajarinya bisa besar. Apalagi kalau materi yang dipelajari bisa meningkatkan skill atau kemampuan yang diisyaratkan oleh banyak perusahaan. Jadi kita harus bisa mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mencari teman agar pembelajaran atau materi pembelajaran bisa masuk ke dalam otak kita gitu. Oke, itu tadi beberapa penjelasan dari Kak Afra mengenai podcast menjadi media edukasi pembelajaran masa kini. Jadi kita simpulkan bahwa podcast adalah salah satu alternatif yang bisa kita gunakan untuk mencari materi-materi pembelajaran agar tidak monoton melalui membaca buku dan mendengarkan materi dari guru. Jadi podcast ini bisa menjadi media yang kita pelajari, bisa kita pelajari di mana saja, bisa di rumah, sambil kita nyuci piring, sambil beres-beres, itu kita bisa mendengarkan podcast. Oke, thank you buat Kak Afra yang udah berbagi ilmu kepada kita semua. Oke Kak, sama-sama. Oke, semoga kita bisa ketemu di next video. Kak Afra sehat-sehat selalu. Terima kasih atas informasi dan wawasannya. Oke Kak, sama-sama. Amin. Makasih untuk doa baiknya. Oke, thank you guys. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.